Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mengajak saudara untuk membuka Alkitab kita, yaitu 1 Timotius atau surat 1 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-12. Namun sebelum kita membacanya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Kasih, kami memohon pertolongan dan pimpinan Tuhan pada saat kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Di dalam Kristus kami memohon. Amin. Saya ulangi lagi 1 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-12 berbunyi demikian. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, seseorang direndahkan itu bisa disebabkan oleh banyak hal. Ada yang karena cara hidupnya yang tidak benar, cara hidupnya yang jauh dari bijaksana, sehingga menyebabkan orang lain yang memandang kehidupannya atau cara hidupnya, kemudian memandang rendah dirinya. Tapi juga ada orang yang direndahkan karena sesuatu yang melekat atau yang ada di dalam dirinya. Misalnya karena usia muda. Orang yang berusia muda itu seringkali dianggap tidak berpengalaman, seringkali dianggap tidak bijaksana, dan sebagainya dan seterusnya. Ya. Atau oleh karena ia menyandang suatu disabilitas. Bisa juga ia direndahkan oleh karena hal-hal tersebut yang ada di dalam dirinya. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita tadi berisi tentang nasihat yang diberikan oleh Paulus kepada Timotius, seorang yang masih muda remaja tetapi yang dipercaya oleh Paulus untuk menggembalakan suatu jemaat. Tentu saja Paulus menyadari bahwa kepercayaan maupun tugas yang diberikan Paulus kepada Timotius itu bukan sesuatu yang ringan, sesuatu yang sangat berat, yang penuh dengan tantangan. Paulus pasti menyadari akan hal itu karena dia pasti sukacita. Paulus pasti mengetahui betul situasi kehidupan pada masa itu, di mana orang-orang muda seringkali memang dianggap remeh. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang dinasihatkan oleh Paulus? Yang dinasihatkan oleh Paulus bukanlah soal kehebatan dan kepintaran, tetapi soal keteladanan. Jadilah teladan di dalam perkataan maupun juga di dalam tingkah lakumu, di dalam kesetiaan, di dalam kasihmu, dan juga di dalam kesucianmu. Dengan kata lain, mestinya seseorang itu akan dihargai bukan pertama-tama oleh karena kehebatan atau kepintarannya. Itu pasti banyak orang bisa membuktikan hal itu, bahwa orang hebat, orang pintar, orang yang pandai, berilmu tinggi pastilah dihargai oleh lingkungannya. Tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah keteladanan. Keteladanan hidup baik di dalam perkataan maupun perbuatan, di dalam kasihnya, ya, kehidupan yang dilandasi dengan kasih, di dalam kesetiaannya, ya, kesetiaan kepada sesama, kesetiaan pada ucapannya, maupun juga di dalam kesuciannya, kesucian hidupnya. Sesuai yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, siapapun yang belajar untuk memiliki cara hidup yang menjadi teladan bagi banyak orang, ia cepat atau lambat pasti akan dihargai oleh lingkungannya, oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Kehebatan itu bisa pudar, kekayaan juga bisa lenyap. Tetapi keteladanan yang terus-menerus diwujudkan sampai mendarah daging menjadi suatu kebiasaan. Kebiasaan hidup yang menjadi teladan bagi banyak orang, maka ini tidak akan dapat dihilangkan
atau dihapuskan. Itu sudah menjadi kebiasaan, menjadi habit dalam kehidupannya, perkataan dan perbuatannya, kasihnya, kesetiaannya, dan kesuciannya. Sudah nyata dilihat dan dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan orang semacam inilah, betapapun ia sederhana, baik dalam hidupnya, penampilannya, dan sebagainya, tetapi orang pasti respect, orang pasti menghormati dan menghargainya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak semua di antara kita tergolong orang yang hebat, orang yang berilmu tinggi, orang yang memiliki kepandaian yang luar biasa, Tetapi setiap kita bisa dan akan dimampukan untuk menjadi teladan. Apalagi jikalau kita sungguh-sungguh bersandar kepada Tuhan, menumbuhkan rasa takut dan hormat kepada Tuhan, maka kehidupan kita pun akan menjadi teladan dan dihargai oleh banyak orang. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, mampukanlah kami untuk hidup sebagaimana yang Tuhan kehendaki, supaya kehadiran kami boleh dirasakan manfaat dan berkat-Nya, supaya kehadiran kami juga boleh semakin memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa, di dalam Kristus kami berdoa. Amin.